Inilah hasil kebun kita selama musim corona. Ini pepaya saya tanam bulan Mei ya, bulan Mei dengan pupuk organik. Nah, ini sudah tumbuh bunga, pupuk organiknya pakai ini ya. Ini apa namanya, nama pupuknya ini? Inilah soil bio organik. Nah, ini sudah tumbuh pentol-pentol bunganya. Nah, ini ada apa lagi ini? Nah, ini cabai sudah berbunga juga. Nah, tuh lihat tuh sudah berbuah. Ini selama corona kita buat aktivitas di rumah ya. Nah, semangat. Nah, yang ini ada lagi. Ini kebunku. Ini pepaya. Ini umurnya baru 2 bulan ya. 2 bulan sudah sebesar ini. Dan ini juga baru 2 bulan. Nah, itu bunganya. Nah, sudah tumbuh bunga. Ya, ini yang gede ini. Yang ini sudah 3 bulan. Nah, udah berbunga juga ini. Ini namanya pepaya California. Nah, California. Dari Amerika datangnya. California Denpasar. Nah, itu lagi apa lagi ini ada. Nah, ini ada jambu. Nah, jambu ini midin Denpasar, Bali. Jambunya ini belum berbunga ini. 2 bulan juga umurnya. Nah, kita lihat yang lain lagi yuk. Nah, ini namanya jeruk santang madu. Nah, pupuknya juga ini. Nah, soil bio organik. Ini soil bio organik, ini lumayan ini. Ini dulunya layu, diisi soil bio organik langsung meluncur deh. Nah, ini namanya bidara Arab. Mungkin kalau di Bali namanya apa ya namanya itu? Apa namanya yang berduri-duri? Itu apa nama yang tumbuh di daerah-daerah kering ini? Ini hadiah dari dulu beli bibit. Itu jeruk madu santiang dapat hadiah ini. Nah, sudah tumbuh. Tunggu lagi 1 bulan dia pasti sudah muncul bunga. Semangat. Nah, yang ini parenya belum berbunga dia. Yang satunya kita lihat pasti sudah berbunga. Yuk kita lihat yuk. Nah, benar kan? Ini parenya udah berbunga, tumbuh di tembok dia. Nah, melilit di tembok dia, udah berbunga, udah 2 kali petik ini. Udah gede-gede buahnya. Ini udah gede-gede buahnya, udah 2 kali panen. Nah, pari ini juga tidak ditanam di tanah ya. Ini pakai tanaman buah dalam pot, tabu lampot ya. Ini tabu lampot tuh, akarnya lihat tuh. Nah, ya, jangan khawatir walaupun tidak punya tanah yang luas, kita bisa buat tabu lampot. Nah, ini ya buahnya, lihat tuh gede-gede juga ya. Semangat. Nah, ini macam-macam buah udah kita tanam. Nah, ini juga tomat, lihat. Ini walaupun di tanah tapi tanahnya sedikit, coba kita lihat ya. Nah, itu kan cuma segitu tanahnya, tidak perlu banyak, tapi dia berbuah gede-gede. Ini udah 3 kali petik ini, pakai sambal hijau, enak, mantap. Kita sekarang lihat yang lain yuk. Nah, yang ini, aduh, ini baru, ini namanya anggur. Ini anggur import
yang namanya crimson. Ini baru tumbuh lagi 2 bulan 3 bulan pasti dia ada berungu. Janggur crimson. Nah, yang ini janggur impor juga. Ini impor. Nah, ini impor, namanya jenisnya Transfiguration. Ini anggur jenis Transfiguration tapi belum berbuah. Ini baru umur 1,5 bulan. Nah, itu juga ada bayam di situ. Nah, ini Transfiguration, ini crimson. Nah, kita lihat yang lain lagi. Yuk. Nah, ini tanaman di atas nih. Nah, ini tanamannya di atas, cabenya taruh di atas nih. Pakai plastik bekas. Nanti kalau kalian punya plastik bekas, itu kantong-kantong bemoli apa itu, jangan dibuang ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena mencemari alam lingkungan kita ya. Kita usahakan dipergunakan, didaur ulang. Nah, itu lihat tuh cabenya. Nah, itu cabenya udah juga berbunga, dia udah berbuah. Ini berkali-kali panen ini. Nah, tapi sayangnya yang membuat video ini tidak berani dengan cabai, dia takut dia. Karena perutnya rusak. Sering rusak makan cabai gitu. Cabainya berbuah, tapi yang buat video tidak suka cabai. Bukan tidak suka tapi tidak berani banyak-banyak, hanya sedikit saja. Ini ada lagi jenis yang lain. Nah, ayo tebak, ini buah pohon apa ini? Ini juga tetap pakai pupuk organik ya. Nah, yuk, apa namanya ini? Belum tumbuh buah dia. Ini namanya pohon asem manis, asem Bangkok. Tapi belum berbuah dia. Nah, ini ayo, ini pohon apa namanya? Ini namanya daun jinten. Ini bisa dipakai obat, bisa juga dipakai sayur. Kalau yang membuat video ini suka dengan daun ini, dipakai kuah, isi kuah apa saja ya. Ayo kita lihat yang lain lagi yuk. Nah, kalau yang ini rajanya jambu air. Namanya MDH, madu deli hijau. Tuh lihat tuh. Nah, udah berbunga dia. Tapi kok rontok ya? Apa salah kasih pupuk ya? Kebanyakan pupuk kan. No, tuh buahnya, bunganya udah dari akar, dari batang bawah udah tumbuh tuh, lihat tuh. Oh, ini lagi tuh. Ini baru umur sekitar 4 bulan ya. Selama virus corona, tanam ini ya muncul ini bunganya. Nah, tapi tidak tahu ini mau berhasil apa enggak. Nah, kita tunggu saja episode berikutnya. Nah, yang ini lain lagi. Ini namanya jeruk nipis lokal. Nah, mau cari California belum sempat beli. Nah, ini besar-besar, udah 3 kali panen ini. Ini mulai tanam sekitar 5 bulan ya, 5 bulan. Juga di tabu lampot. Nah, itu. Nah, ini lain lagi. Nah, ini buah apa ya? Ini namanya jambu biji, atau bahasa Inggrisnya guava ya, guava gitu ya. Namanya guava. Ini udah berbuah, tetapi ini belum panen saat ini. Baru 2 kali ini berbuah. Nah, ini buahnya juga gede-gede ini. Tuh. Dibungkus. Musim corona dibungkus dia. Dia ada kena virus dia. Dia pakai masker juga. Nah, tetap pakai masker. Buah jamunya pakai masker. Nah, ini lain lagi nih. Ini namanya belimbing atau star fruit. Pakai masker dia.
pakai masker musim corona, pakai masker, tapi sayang maskerin pakai begini bentuknya ini, lalat buahnya bisa masuk ini. Kalau dulu pakai plastik kantong malah mulus-mulus, tapi kali ini pakai masker yang model begini dia busuk semua ini. Apa bisa dia lalatnya masuk? Rasanya sih nggak bisa, mungkin disuntik dari luar mungkin bisa ini, karena ini kantongnya tembus cahaya dan tembus air dia. Kalau begitu nanti berbuah berikutnya nggak usah pakai model begini ya, pakai aja kantong plastik, tapi nanti plastiknya nggak boleh dibuang sembarangan biar tidak mencemari lingkungan ya. Tidak boleh, walaupun ini tempatnya di pinggir sungai, tidak boleh buang sampah ke sungai ya, biar lingkungan kita bersih demi masa depan generasi penerus bangsa. Nah ini juga di sini juga saya pakai alat perangkap lalat buah ini. Ini berkali-kali udah diperangkap sini, udah dibuang berkali-kali, masih aja lalat buahnya bisa nyuntik-nyuntik buah ini, bisa nyuntik-nyuntik buah bling-blingnya. Nah itu, jadi untuk berikutnya nggak usah pakai itu, kita pakai aja model kantong plastik aja. Nah ini lain lagi nih. Nah ini apa namanya ya? Ini namanya terong. Terong udah berbuah juga tuh. Nah, tuh buahnya. Nah, buahnya ada bandu juga tuh. Udah dicium. Ini terong ungu ya, terong ungu ini udah petik berkali-kali, ini bekas petik kemarin. Oh, udah diambil kemarin buahnya pakai sambal. Nah, Kang, musim-musim corona ini kita beririt-irit sedikit karena stok kita berkurang itu. Nah sekarang kita lihat yuk bagaimana caranya untuk membuat lingkungan kita bersih dengan menggunakan barang bekas. Ini namanya jambu juga. Nah ini jambu madu del hijau juga ini. Ini tanam di tanah ini, tapi dia belum tumbuh bunga. Tapi waktu ini tanam baru belinya 450.000 ya. Tapi udah berbuah satu kali. Nah, udah berbuah satu kali, udah panen. Nah, sekarang belum. Nah, ini bandunya ini main-main di sini. Nu. Nah. Nu. Sampai bengkot-bengkot kunyitnya. Sekarang lihat cara membuat yang satunya ya, apa namanya? Sampah-sampah bekas kita pergunakan menjadi ekoenzim. Nah, inilah proses pembuatan ekoenzim. Nah, ini kita buat tanggal 30 Agustus, nanti panennya paling cepat 30 November ya. 30 November, yang ininya dibuat tanggal berapa ini? Tanggal 2 September. Nanti panen paling cepat tanggal 2 Desember. Nah, yang ini ekoenzimnya baru kemarin nih. Tanggal 4 September. Nanti panen paling cepat tanggal 24 Desember. Nah, itu udah kita sediakan ada 10 galon yang rata-rata isinya sekitar 20 liter. Nah, untuk proses pembuatannya untuk menjaga lingkungan dan bisa digunakan untuk yang lain-lain juga, untuk ngepel, untuk cuci, ya, untuk pupuk. Nah, inilah proses pembuatannya. Nanti yang mau mempraktekkan kirim nomor WA-nya, tak kirim brosurnya cara membuat. Nah, ini tidak boleh dijual, ini tidak boleh dijual karena ini penemuan mungkin dari Malaysia ya cara buatnya. Ini dari apa namanya? Dari bekas-bekas sayuran. Kalau sayuran, buah-buahan tuh kulit-kulitnya jangan dibuang, kita gunakan untuk ekoenzim. Nah, ini harus diaduk ini. Ekoenzim ya. Kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan alam kita demi menjaga lingkungan kita. Nah,
sampai di sini dulu videonya. Nanti ketemu sampai periode berikutnya. Namaskar. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng agar segera mengetahui materi selanjutnya yang diunggah.